Oke, jadi dasarnya ironi kontingensi. Nanti ironi dibahas lagi. Apa sih kontingensi itu? Sejak tadi ngomong kontingensi. Kontingensi itu kesementaraan. Makanya kalau ada porseni apa olimpiade kan selalu kontingen dari Indonesia, kontingen dari Jawa Barat. Kenapa disebut kontingen? Karena sementara ngumpulnya. Kalau acaranya selesai ya bubar. Kamu boleh ini kontingen ngaji filsafat, enggak apa-apa. Wong ya sementara, habis ngaji ya bubar. Itu kontingensi. Hidup juga kayak gini. Kenapa hidup itu kontingensi? Karena hidup kita juga sementara. Bahkan di segala aspeknya, baik khusus maupun umum. Yang umum ya hidup kita secara keseluruhan kan juga sementara. Yang khusus, yang kecil-kecil kan juga sementara. Dulu gak punya rambut, terus rambutnya tumbuh. Rambutmu tumbuh umur berapa? Kira-kira balik itu umur berapa sekarang? Itu kan kontingen. Dulu gak punya kumis, sekarang punya kumis. Terus dicukur lagi, terus tumbuh lagi, dicukur lagi. Itu namanya kumis kontingen. Jenggot juga gitu, jenggot tumbuh. Itu jenggot kontingen. Itu tadi sementara, jenggot sementara. Nah, kontingensi ini yang gak pernah dipikir oleh epistemologi. Epistemologi selalu mikirnya eksak, 1 + 1 2. Dianggapnya hidup ini gak berubah-ubah, selalu begini, selalu begitu. Nah itu katanya Rorty, titik lemahnya epistemologi adalah tidak membahas kontingensi. Beda sama hermeneutik. Nah nanti menurut Rorty yang jelas kontingen ada 3. Yang pertama bahasa, yang kedua diri manusia sendiri, dan yang ketiga masyarakat. Khususnya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang liberal. Itu pasti kontingen. Pasti tidak berubah-ubah. Pasti berubah-ubah terus. Bahasa itu kontingennya di mana sih? Bahasa adalah permainan, language game. Bahasa itu bukan gajah adalah binatang berkaki 4 yang punya belalai yang enggak. Gajah itu bisa macam-macam definisinya sesuai penggunaannya. Ya kan? Gajah oling. Mesti bayanganmu ya truk kan. Kalau saya ngomong, kalau di Jawa Timur itu kalau ada orang gemuknya luar biasa, terus disebut gajah abuh. Jadi kalau temennya gemuk, wah kamu sekarang gemuk sekali kayak gajah abuh. Nah itu gajah itu kan. Jadi meskipun gak ada belalainya disebut gajah. Itu kan language game. Kuliah kalau di kampus kan ya masuk kelas, tapi kalau di masjid kan enggak. Kuliah subuh. Nah itu kan enggak pakai dosen juga enggak apa-apa. Adanya kiai sama jamaah subuh. Kalau di masjid ngantuk enggak apa-apa, kalau di kampus ngantuk, wah enggak apa-apa dosen tertentu. Saya dulu zaman S1 kalau ngantuk ada dosen yang ngantuk, keluar, wudu dulu. Wah, disuruh wudu. Begitu masuk lagi habis wudu, berdoa dulu. Waduh, sebelum belajar. Tapi unik dosen-dosen dulu itu kan khas. Ada yang masuk kelas bawa buku catatan terus dikte. Dikte terus. Oh, itu padahal dan nggak lihat ke sana sama sekali. Jadi itu teman-teman pada giliran ada yang masuk, ada yang keluar, cuek aja pokoknya dikte terus. Itu dahsyatnya kuliah zaman dulu. Nggak kayak sekarang. Oke. Dan kenapa sih dia game? Ya karena lahirnya di tengah masyarakat. Penggunaannya macam-macam. Kadang-kadang kata-katanya sama, konotasinya beragam. Di Jawa Timur itu mesuh itu menjadi modus keakraban. Tidak cuma modus kebencian, nggak cuma modus kekesalan. Kamu
Kemarin saya ketemu teman dari Surabaya itu baru nyampe sini. Isi urip ae cuk, mesti. Yang enggak anu mesti kaget. Meso. Tidak apa-apa. Ternyata bisuan itu simbol keakraban, bukan simbol kemarahan, bukan simbol kekesalan. Itu language game. Maka bahasa kontingen, dia dibentuk oleh masyarakat, ditanamkan di kepala kita, dan dunia ini kita pahami sesuai dengan bahasa yang ditanamkan di kepala kita itu. Jadi cara melihat realitas itu berdasarkan kategori-kategori bahasa dan konotasinya yang ditanamkan oleh masyarakat sekelilingmu. Misalnya kiai, misalnya kalau di Jawa Timur kiai tidak boleh kayak gini ngaji, tidak pakai kopiah, tidak pakai serban, wah kurang afdol. Afdolnya kiai ngaji ya pakai kopiah, pakai serban, pakai itu. Kenapa kok saya nggak pakai? Ya karena saya ngerti lah, audiennya cuma kamu aja kok. Nanti kamu kalau aku pakai serban kesini malah sungkan ngaji. Ben ngene wae kaya ngobrol. Nanti tiba-tiba aku masuk ke sini minggu depan pakai serban, pakai jubah. Assalamualaikum. Wah, kamu mesti. Kamu mengkeret mesti orang situ ngaji kamu. Langsung keluar dalil yang pertama. Oke. Dan ini tidak statis, berubah-ubah terus. Dulu language gamemu dari pesantren masih cupu, masih wawasannya sempit, masih sok kaget-kaget lihat kota. Lalu sekarang sudah ngalah-ngalah. Kagetnya kalau kamu pulang kampung malah kan, wah ternyata kampungku masih desa. Kenapa? Ada modus bahasa yang berubah dengan segala konotasinya. Dulu bagi kamu anak soleh itu ya anak yang rajin ke masjid, nggak pernah keluyuran, nggak pernah itu. Sekarang sudah beda lagi kan. Soleh itu ya ke masjid sih, tapi juga jalan-jalan, tapi juga ngerti mall, tapi juga itu wawasannya luas, itu soleh. Itu kan ada beda modus bahasa, ada beda konotasi. Yang menanamkan siapa? Masyarakat sekelilingmu. Dulu lihat perempuan pakai rok mini, kamu astagfirullah, astagfirullah kan gitu. Ya kan? Sekarang iya, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lebih terbuka lagi, Allahu Akbar. Ya. Lah kok Allahu Akbar, Pak? Karena biasanya kalau habis Allahu Akbar itu kan langsung serbu gitu. Oke. Biasanya kan ngono sekarang habis Allahu Akbar itu serbu. Jadi ekspresi paling dahsyat hari ini setelah subhanallah, Allahu Akbar, serbu. Oke. Terus kontingensi yang kedua, kontingensi diri. Manusia itu tidak pasti. Kamu bukan master terhadap dirimu, kamu dideterminasi oleh lingkungan sekelilingmu. Kemarin ada Freud, ada psikoanalisis. Jadi makanya jangan sombong. Tidak cuma perannya Allah, kamu besar, kamu bagus, kamu baik, kamu pinter, tapi masyarakat juga berperan, lingkunganmu juga berperan, dan kamu berubah terus. Harusnya kalau kamu sendiri besar kan membesarkan dirimu sendiri dan pancet besar terus. Wong kita kan dinamis, berubah-ubah. Maka kontingen. Dan kalau di Freud kemarin kan jelas kita punya id, punya ego, punya super ego, dan itu yang membentuk diri kita. Kontingensi. Jadi isi pikiran kita yang diwakili bahasa ternyata sifatnya sementara, diri kita juga ternyata sifatnya sementara, serba sementara. Dan pada akhirnya masyarakat kita juga masyarakat yang sementara. Tidak ada masyarakat yang statis. Masyarakat selalu dinamis, kontingen. Apalagi kalau bahasanya Rorty, komunitas liberal, masyarakat yang bebas, yang terbuka, itu perubahannya pasti lebih cepat. Mungkin kamu yang kuliah di Jogja 3 tahun terus pulang kampung, mungkin kamu kaget, loh kok sudah banyak perubahan. Kecuali yang sangat desa lah ya.
Kalau sangat desa biasanya perubahannya agak lambat, tapi pasti ada perubahan. Mungkin cara berpikirnya, mungkin cara menanggapi persoalan, dan macam-macamnya. Jadi pikiran kita liberal, pikiran kita sementara, diri kita sementara, masyarakat kita sementara. Semuanya dinamis. Oleh karena itu, jangan mematok kebenaran, jangan mematen pemahaman sebagai pasti sesuai untuk kapanpun dan dimanapun.